Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Ghasani dari kelas 11 IPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Diceritakan bahwa seorang sahabat telah dibunuh. Lalu sahabat lainnya hendak membalas dan membunuh orang tersebut. Maka turunlah ayat ini. Dijelaskan bahwa dalam Islam boleh membunuh jika itu qisas, atau hukuman dalam syariat Islam atas manusia yang sengaja membunuh atau melukai anggota tubuh manusia lainnya. Akan tetapi, jika bukan qisas, sama halnya membunuh semua manusia. Jumhur ulama mengatakan ayat ini diturunkan dalam beberapa keadaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Ibrahim bin Abi Yahya memberitahu kami dari Sholih Maula At-Taumah dari Ibnu Abbas mengenai para penyamun atau perampok pembegal jalan. Jika mereka membunuh dan mengambil barang-barang berharga, mereka harus dibunuh dan disalib. Jika mereka membunuh tanpa mengambil barang-barang berharga milik si terbunuh, maka hanya dibunuh saja tanpa disalib. Jika mereka mengambil barang-barang berharga dan tidak membunuh korbannya, tidak harus dibunuh, tetapi cukup dipotong tangan dan kaki mereka saja secara bersilang. Jika mereka menakut-nakuti orang lewat di jalanan tanpa mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus diusir dari kampung tempat tinggalnya. Tafsir atau isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 32 itu ada 2 poin besar. Yang pertama, besarnya dosa pembunuhan. Jadi pada ayat ini menunjukkan bahwa besarnya dosa membunuh tanpa sebab yang dibenarkan, yakni membunuh satu orang seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Mengapa demikian? Karena dengan membunuh satu orang saja manusia, itu kan merupakan sebuah kejahatan. Dan dari kejahatan pembunuhan dia itu bisa menimbulkan pembunuhan-pembunuhan berikutnya. Karena bisa jadi ada rasa dendam dan sebagainya. Sehingga pembunuhan atau kasus pembunuhan itu bisa memungkinkan untuk mendatangkan kejahatan-kejahatan yang berikutnya atau kejahatan selainnya. Makanya dalam ayat ini dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh satu orang manusia, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Karena dengan satu keburukan dia, itu bisa menimbulkan keburukan bagi orang di sekitarnya. Kemudian di poin kedua, yakni besarnya pahala menjaga nyawa. Pada potongan ayat, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Apa sih maksud dari ayat ini? Jadi pada potongan ayat ini tuh maksudnya memelihara kehidupan seorang manusia. Maksudnya seseorang yang tidak membunuh manusia ataupun tidak melakukan keburukan bagi manusia ataupun sekitarnya. Atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa seorang manusia ini memiliki manfaat bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, bagi sekitarnya. Sehingga jika dia telah menjadi orang yang bermanfaat, secara tidak langsung dia telah memelihara kehidupan manusia di sekitarnya. Berikut ini beberapa pengaplikasian isi kandungan surah Al-Maidah ayat 32 pada kehidupan sehari-hari. Pertama,
menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti membunuh dan menganiaya diri sendiri. Yang kedua, tidak membuat kerusakan di bumi, seperti tidak merampas atau mencuri harta milik orang lain, baik bersifat pribadi maupun milik umum. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya akan menjelaskan manfaat atau dampak positif jika kita mengamalkan isi dari surat Al-Maidah ayat 32. Yang pertama itu adalah mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Yang kedua, tidak mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain tanpa adanya alasan syar'i. Yang ketiga, taat terhadap hukum yang berlaku, terutama hukum Allah dan kemudian hukum negara tempat kita tinggal. Yang keempat, tidak melakukan tindak kriminal seperti membunuh orang lain. Yang kelima, turut serta menjaga kehidupan serta kedamaian di muka bumi. Yang keenam, menjauhkan diri dari sikap melampaui batas dengan berpegang teguh pada tali Allah. Yang ketujuh, menyantuni orang lain agar terjaga kehidupannya. Yang kedelapan, menanam pohon, membersihkan sampah, serta menjaga lingkungan. Yang kesembilan, mensedekahkan sebagian harta kita untuk orang lain. Yang kesepuluh, mempercayai dan mengimani seluruh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesebelas, hidup sederhana dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir, selalu bersyukur atas nikmat yang diperoleh hari ini. Akibat negatif dari tidak mengamalkan surat Al-Maidah ayat 32 yaitu bisa terjadi peperangan yang tidak bisa dibenarkan dan alhasil akan terjadi pembunuhan yang tidak didasarkan oleh agama, dan itu sangat berbahaya karena akan mengakibatkan dosa yang besar. Dan dengan kecilnya kesadaran tentang pemahaman surat Al-Maidah ayat 32 tersebut, orang juga akan melakukan pembunuhan sembarangan yang motifnya tidak didasarkan atau melenceng dari apa yang diizinkan dalam Al-Quran. Sehingga kita sebagai manusia sangat dilarang untuk saling membunuh kalau perkara yang terjadi tidak dapat dibenarkan di dalam Al-Quran. Tajwid Surah Al-Maidah ayat 32. Yang pertama ada pada kata min ajli yang bertajwid izhar halki karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya adalah jelas di mulut. Yang kedua, kata bena yang bertajwid qalqalah sugro karena ada huruf ba mati di tengah kalimat. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf ba. Yang ketiga, annahu yang bertajwid gunnah musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Nafsan bi ghairi yang bertajwid iklab karena ada kasrotain bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya membalik membentuk huruf mim. Yang kelima ada au yang bertajwid mad lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf waw mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Yang keenam ada kata jam'a mad iwad karena ada fathah tain yang jatuh pada wakof. Cara membacanya seperti dipanjangkan seperti mad tobi'i dan tidak dibaca seperti tanwin. Yang ketujuh ja'a mad wajib karena ada huruf mad tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya panjang 5 harokat. Yang terakhir ada fil ardi al-qamariyah karena ada huruf lam bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya harus terang dan jelas.